Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai kaki belakang mobil yang berisik. Jadi saya tadi habis perjalanan dan di beberapa hari ke belakang itu saya sering mendengar suara nggak enak di bagian kaki-kaki mobil saya, terlebih itu di bagian belakang sebelah kanan. Dan untuk suaranya itu seperti tek 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 seperti itu ya. Untuk posisinya di sebelah sini, jadi sebelah belakang kanan sini itu dia sangat berasa kalau di jalan nggak rata atau jalan rusak seperti itu dia makin kencang tek 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 seperti itu, tapi bukan yang kencang banget atau seperti besi beradu. Suaranya itu agak nyaring tapi memang sangat mengganggu ya. Jadi nanti kita akan cek seperti apa sih kerusakannya atau penyebabnya jadi timbul suara berisik seperti itu. Dan nanti untuk cara penanganannya juga akan saya videokan atau kita akan jelaskan nanti. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Oke, untuk suara berisiknya itu di bagian sini ya. Jadi ketika jalannya itu nggak rata atau jalannya jelek, itu dia semakin berasa seperti tak 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 seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk kerusakan seperti ini itu ketika saya buka kaca di mobil saya. Jadi ketika saya buka kaca di bagian sini, itu suaranya semakin berasa ya, meskipun nggak kencang banget tapi sangat mengganggu ketika kita lagi nyetir. Dan saya penasaran untuk kerusakannya itu apa saja, tapi ada beberapa kemungkinan, yaitu bisa bushingnya rusak atau bushing dari kaki belakang ini rusak. Untuk yang pertama seperti itu untuk kemungkinannya, dan kemudian untuk yang kedua bisa juga untuk shocknya ini rusak. Jadi ketika ada jalan yang rusak dia itu seperti berisik atau beradu untuk besinya. Dan kemudian untuk bearing yang rusak juga bisa. Jadi banyak kemungkinannya ya. Dan untuk yang keempat itu yang paling mudah itu stopper shocknya itu rusak. Biasanya kalau ada suara-suara itu untuk yang paling mudah itu kita bisa mengecek di bagian support shocknya, atau maksud saya stopper shocknya yang ada di bagian sini. Karena biasanya kalau stoppernya itu rusak, itu memang akan timbul bunyi-bunyi nggak enak. Dan nanti akan kita cek seperti apa sih kerusakan di mobil saya ini yang menimbulkan suaranya itu agak berisik ketika jalannya rusak. Dan kita akan melakukan pengecekan keseluruhannya. Oke, ini udah kebuka ya untuk rodanya. Dan ini tadi saya percepat biar menghemat durasi. Dan ini untuk roda sudah saya taruh di sebelah sini dan kita langsung cek aja seperti apa. Secara visual aja langsung ya kita cek. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Di sini untuk as dari shocknya udah kelihatan dan sudah bisa dipastikan kalau kerusakannya ini yang pasti di stopper shocknya. Saya perjelas dulu. Nah, bisa kalian lihat untuk yang berwarna pink ini, dia itu stopper shock yang ada di mobil saya. Dan bisa dilihat di sini dia sudah jatuh seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini yang kemungkinan akan menimbulkan bunyi. Dan seperti ini, ketika dia goyang-goyang kan dia akan semakin kencang ya, tak 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 seperti itu. Nah, ini kemungkinan yang menimbulkan bunyi ini. Karena untuk di bagian spare part yang lain itu mobil saya sudah habis saya ganti ya. Jadi kemungkinan besar memang di bagian stopper shocknya ini. Dan nanti akan kita akali aja karena saya di sini belum membeli di bagian stopper shocknya yang baru. Ini untuk sementara, nanti akan kita akali dengan biaya yang sangat murah sekali biar suaranya itu nggak kasar lagi, karena dulu saya juga pernah mengalami seperti ini. Jadi nanti silahkan kalian ikuti video ini sampai akhir untuk caranya seperti apa sih ketika kita mengalami seperti ini dan alternatifnya seperti apa. Jadi akibatnya jika untuk tutupnya ini nggak kalian pasang lagi, itu akan membuat si asnya itu baret, kemudian shocknya itu bisa bocor dan malah kerusakannya itu lebih parah karena fungsi dari covernya ini yaitu menutupi bagian asnya. Dan untuk stoppernya itu dia untuk meredam ya, ketika shocknya mentok dia masih ada stoppernya. Dan di punya saya ini stoppernya itu sebenarnya masih agak fungsi ketika kita nanti akan akali. Jadi masih bisa kita gunakan untuk sementara waktu untuk menunggu spare part yang
baru saya order ya, jadi belum datang. Nanti akan saya update ketika cara penggantiannya seperti apa. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini ketika kita pasang lagi seperti ini, nanti akan kita akali untuk cara pemasangannya. Untuk caranya mudah sekali dan menggunakan alat-alat dan bahan yang sangat murah sekali. Jadi kalian bisa menirukan cara ini nanti di rumah untuk alternatif aja. Oke, untuk alat-alat dan bahan yang akan kita pakai itu sangat mudah sekali kita jumpai di rumah dan kalian bisa menggunakannya. Yang pertama, kita butuh karet ban bekas seperti ini. Jadi karet ban bekas seperti ini kita gunakan nanti untuk melindungi si bagian karet stoppernya tadi. Dan untuk menyatukan, kita lubangi seperti ini ya. Kita lubangi 3, untuk lubangnya kecil-kecil aja seperti ini, jadi nggak perlu besar. Yang penting nanti bisa untuk menyatukan di bagian karetnya ini. Jadi nanti kita satukan seperti ini. Untuk lubangnya nanti kira-kira aja, nggak perlu sama banget. Untuk panjang dari karetnya juga nanti menyesuaikan. Ini saya pakai 15 cm. Dan kemudian kita butuhkan juga kabel tis seperti ini. Untuk kabel tis seperti ini saran saya itu menggunakan yang besar dan langsung panjang aja. Di sini karena saya punyanya kecil-kecil seperti ini, jadi nanti akan saya sambung. Dan kemudian kita butuh untuk kawat tembaga, ini opsional ya. Misalkan kalian nggak punya kabel tis, pakai kawat tembaga juga nggak apa-apa, biar untuk menghemat aja. Dan kemudian kita butuh alat untuk memasangnya, yaitu cuman tang seperti ini. Kalian pasti punya untuk alat seperti ini, dan untuk bahan-bahannya cuman itu aja. Nanti akan kita aplikasikan ke mobil saya. Oke, untuk cara aplikasinya, yang pertama itu kita pasang dulu untuk kabel tisnya. Untuk kabel tisnya ini kita gabung aja. Jadi kita gabung seperti ini, karena saya nggak punya kabel tis yang panjang. Jadi kalau kalian punya kabel tis yang panjang, nanti langsung pakai yang panjang aja. Itu akan lebih simpel tentunya. Di sini saya nggak punya, jadi kabel tis pendek-pendek saya gabung menjadi satu. Kemudian kita masukkan di bagian sini. Jadi ini keduanya kita tumpuk ya, untuk bagian ujungnya. Dan kita sambung menggunakan kabel tis seperti ini. Silahkan disimak baik-baik ya, biar nanti tahu untuk caranya seperti apa ketika mobil kita mengalami problem untuk support, maksud saya stopper shocknya. Jadi kita pasang seperti ini. Kemudian kita pasang juga ke bagian ujungnya, jadi dia disilang-silang ya, biar dia itu bisa mengikat, memutar untuk di bagian karetnya ini. Kemudian kita rapikan dulu. Untuk yang sebelahnya ini kita masukkan juga. Jadi untuk karet bekasnya ini atau karet ban bekasnya itu seadanya di rumah kalian aja. Misalkan punya untuk bekas motor juga nggak masalah. Ini saya gunakan bekas ban dalam motor ya. Jadi ini kotor seperti ini nggak masalah. Nanti langsung kita pasang aja ke shock mobil saya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya, dia sudah tersambung. Kemudian nanti kita pasang langsung ke bagian shock mobil saya. Oke, sebelum kita memasangnya, ada baiknya kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran, supaya ketika nanti karetnya kita pasang di sini, si bagian shocknya ini dalam kondisi bersih ya, tidak ada seperti pasir-pasir yang nantinya akan membuat si asnya ini baret. Kemudian untuk cara pemasangannya sangat simpel sekali, yaitu dengan cara mengaitkan seperti ini. Kita tarik ke bagian atas, kemudian kita lingkarkan seperti ini. Dan untuk ujung-ujung dari kabel tisnya kita satukan. Nah seperti ini ya. Usahakan dia masih agak panjang biar kita bisa menarik kabel tisnya lumayan kencang nanti. Kita sambung seperti ini dulu. Setelah sudah tersambung kita naikkan, kemudian kita tarik aja. Jadi fungsi dari kabel tis ini dia mengikat karet supaya tidak turun dan tentunya menutupi di bagian asnya ini dan stopper shocknya. Jadi nanti debu-debunya nggak bisa masuk dan air pun tidak bisa masuk. Ini kencang ya,
ketika saya tarik-tarik seperti ini dia tidak akan bisa turun karena sudah terkunci tadi di bagian atas shocknya. Jadi lumayan aman. Kemudian untuk yang bagian bawahnya kita bisa mengunci karetnya dengan menggunakan kabel tis lagi, dengan cara kita naikkan dulu sampai mentok di bagian atas. Jadi untuk fungsi dari covernya ini tetap bekerja dengan baik atau seperti semula ya. Hanya saja kita satukan menggunakan karet ban bekas motor tadi dan kita putarkan. Tentunya ini akan sangat rapi ya, dan untuk air dia tidak akan bisa masuk karena kita lapisi dengan karet dan dalamnya masih ada covernya. Untuk stopper shocknya itu juga menyatu kembali, jadi masih aman untuk beberapa waktu sembari kita membeli atau menunggu stopper shock yang baru. Jadi ini kencang, kemudian kita potong untuk sisanya ini. Jadi pastikan dia tidak bisa turun ya untuk covernya. Dan ini untuk covernya sudah terpasang kembali dengan menggunakan karet bekas tadi, yang tentunya tidak akan membuat covernya ini menjadi goyang-goyang lagi dan berisik ketika melewati jalan yang rusak. Jadi kesimpulannya hanya menggunakan karet seperti ini untuk cover di bagian shock akan bisa pulih kembali ya untuk beberapa waktu, dan nanti untuk kemudian kita akan mengganti stoppernya ketika kita sudah membeli atau masih menimbang-nimbang misalkan karetnya itu mahal. Kita pakai dulu seperti ini, dan sebelumnya memang saya itu sudah pernah pasang di bagian sebelah kiri sini. Jadi ini sudah cukup lama ya, yaitu mungkin sekitar 1 tahunan lebih saya menggunakan cara seperti ini, karena dulu juga pernah mengalami berisik seperti yang bagian kanan dan saya pasang seperti ini. Alhamdulillah itu aman dan tidak berisik lagi. Jadi ini saya kasih caranya supaya teman-teman bisa mengatasi sendiri di rumah dengan menggunakan biaya yang sangat murah sekali dan menggunakan barang-barang bekas untuk shocknya kembali aman, tidak baret dan tidak mudah bocor nantinya karena terlindungi menggunakan karet ini. Dan untuk covernya juga nggak bikin berisik yang seperti saya alami tadi. Jadi ini nanti udah selesai ya untuk cara penanganan di bagian kaki-kaki belakang sebelah kanan yang berisik, yaitu dengan cara menutup menggunakan karet ban bekas. Untuk suara berisiknya itu pasti akan hilang karena hanya di bagian covernya saja. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.